Oke, kembali lagi bersama gua di channel AFG Kreatif. Seperti biasa, gua akan berbagi tutorial vektor mobil. Untuk aplikasi yang digunakan itu aplikasi Infinity Design atau desain tak terbatas. Kalian tulis saja di Play Store Infinity Design. Tapi sayangnya untuk Android versi 12 itu belum tersedia, jadi kalian download saja di Google Chrome. Nah, kali ini seperti biasa, gua juga nggak tahu ini namanya mobil apa, tetapi ya kalau gua lihat ini kayak mobil-mobil apa ya? Kayak Supra gitu mungkin lah. Atau GTR Skyline. Gak tau lah pokoknya. Nah, kita mulai saja langsung klik tombol plus yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik baru. Setelah klik baru, kalian akan ada tampilan yang seperti ini. Kalian tulis saja sesuka hati kalian, nama, dan untuk background warnanya seperti biasa gua menggunakan warna putih. Kalau untuk vektor vehicle kendaraan, tinggal klik buat aja kalau sudah beres. Kemudian klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu langsung klik import. Setelah klik import, kalian bisa ambil dari gambar, kamera, dan lain-lain. Nah, biasanya gua ya udah nyiapin dah di galeri beberapa mobil yang bagus. Setelah itu kalian jiplak, tulis, bukan tulis tapi tekan yang jiplak ya. Nah, kalian tinggal paskan saja fotonya, kalau sudah pas tinggal centang. Setelah centang, kalian klik layar yang deket tuh, deket titik 3 tadi yang diklik pada pertama, kemudian klik objek yang ada fotonya. Tinggal kalian tarik saja opasitasnya. Dari situ kalian bisa langsung klik tools, dan untuk toolsnya yang digunakan yaitu pen tools. Nah, untuk ballpointnya bisa kalian gunakan ballpoint pen. Untuk pennya itu selalu lupa belit itu bilangnya gitu. Nah, untuk ngatur ukurannya ada di urutan 3 dari bawah atau 4 dari atas. Ya pokoknya itulah. Ukurannya di sini gua menggunakan ukuran 0,7. Yang biasanya gua gunakan di apa ya? Mungkin kalian tahu, itu biasanya gua gunakan di bagian line art dalam, bukan di bagian outline. Kalau ini kan bagian outline atau garis yang paling luar di kendaraan. Nah, kali ini gua gambar sama kayak yang tutorial kemarin lah, yang Toyota Camry yang warna hijau itu. Nah, mungkin kalian juga nggak bakal tahu itu mobil Toyota Camry karena ya seperti yang gua bikin lah, itu gua tulis mobilnya GTR, tetapi pada dasarnya itu Toyota Camry yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa mungkin, sedemikian bagus mungkin, dan ya pokoknya gitulah. Kalau mobil kan ada yang namanya body kit, bisa menggunakan body kit dari bayi siapa atau siapalah, pokoknya banyak banget untuk custom body kit untuk vektor mobil itu. Jadi gue juga nggak tahu body kit apa, semuanya juga nggak tahu. Nah, kalau ini kayaknya apa ya, mobilnya itu apa yang digunakan Paul Walker itu mobil apa ya, itu gue lupa. Skyline atau apa ya, Nissan Skyline GT, pokoknya gak tau lah. Nah, biar gak ribet-ribet amat, nah di sini seperti biasa gua gambar ya. Seperti yang tadi awal bilang, itu untuk outline-nya dan untuk line art dalam dan outline luar itu ukurannya sama, menggunakan 0,7. Seperti itulah. Dan untuk velgnya ini ya cukup menarik karena berwarna silver. Nah, mungkin kalian juga penasaran dengan coloring untuk bagian velg. Nah, kalau kalian penasaran ya silahkan subscribe dulu, dan kita akan lanjut di pokoknya ada lah setiap partnya untuk bagian coloring dan untuk bagian line art. Kenapa gua bagi dua? Karena kalau misalkan dibikin jadi satu video, ya itu berbeda lagi lah. Misalkan berbedanya kayak gimana, tetaplah yang difokuskannya kan yang dibutuhkan. Misal ada orang yang butuh untuk bagian line art ya gua fokus bagian line art. Untuk ada yang misal ada yang butuh bagian coloring ya tinggal tonton yang with video bagian coloring gitu. Jadi biar paruguh aja gitu. Hehehe, paruguh.
Ya biar rapi aja gitu. Kalau ada yang mau nonton butuh bagian line art ya tinggal fokus line art. Untuk yang butuh bagian coloring ya fokus coloring. Dan juga kalau untuk bagian coloring itu plus shading. Jadi buat kalian yang penasaran juga dengan cara shading atau cara pewarnaan dan juga cara highlight dan juga shading, tinggal tonton saja di bagian coloring. Karena di situ untuk bagian coloring itu mencakup keseluruhan dari mulai highlight, kemudian shading dan masih banyak lagi. Dan untuk coloring juga nggak hanya di bagian body tetapi bagian keseluruhan dari mulai body, velg, kaca, lampu dan lain-lain itu semuanya masuk ke bagian coloring. Jadi kalau kalian masih bertanya-tanya ini bagian lampu gimana sih, tinggal kalian tonton aja sampai beres, nanti juga ketemu bagian lampu karena gua juga kadang lupa ya bagian mana ini di menit keberapa untuk bagian lampu, kadang lupa ya. Karena saking lamanya membuat vektor kendaraan. Karena ini juga kalau misalkan di fullkan untuk durasi tanpa dipercepat, ini memakan waktu 28 menit. Untuk dipercepat dengan kecepatan 2 kali percepatan, itu memakan waktu 14 menit. Dan di sini gua potong-potong dikit-dikit lah karena untuk di bagian linear ya cuma gitu-gitu aja. Untuk bagian line art itu nggak ada yang aneh-aneh. Jadi ya tinggal kalian ikutin saja di bagian nut-nutnya. Yang dimaksud di bagian nut-nutnya itu ya di bagian yang pemisah antara bodi. Misalkan untuk kap mesin dan juga bagian pintu kan ada bagian yang terpotong tuh, itu biasanya disebut dengan nut-nutnya seperti itu. Nah kembali lagi untuk bagian line art. Untuk bagian line art itu harus sedetail mungkin. Karena kenapa? Karena kalau untuk bagian line art itu yang paling banyak atau yang paling mudah. Bukan yang paling mudah sih, nggak mudah bunda juga, tapi kalian harus teliti lah di bagian mana yang kalian harus gunakan line art. Dan seperti yang gue sering bilang, kalau yang digunakan untuk bagian line art itu ya yang tersedia di nut-nutnya atau yang tersedia bagian pemisah antara body. Misalkan body ya seperti yang tadi dibilang, pintu dan juga kap mesin. Untuk kap mesin dan bagian atas itu biasanya kan terpisah-pisah. Gak ada mobil yang bruk langsung menyatu dari bagian body ke bagian lainnya. Misalkan kan pasti ada pintu ya. Kecuali kalau yang apa ya, kayak apa ya, Tamiya mungkin. Kalau Tamiya kan Tamiya yang mainan itu kan gak ada ya, gak ada pintunya. Jadi itu klop, gak ada yang seperti itu kalau untuk kendaraan mobil yang real life. Nah kemudian kalian juga jangan sampai melupakan untuk di bagian pintu. Misalkan mobilnya berpintu 4, jadi kalian harus gambar 4-4-nya. Jangan sampai kalian gambar cuma 2 seakan-akan mobil itu dimodifikasi tetapi untuk bagian kacanya masih tersedia. Itu jangan ya, jangan sampai kalian lupa. Kemudian ini untuk bagian atasnya, apa ya biasanya disebut itu? Apa ya kalau modifikasi? Karena ini kan originalnya itu nggak ada, tapi ini kan modifan. Jadi ada kaca atasnya, itu apa ya disebutnya? Buat yang tahu silahkan komen lah, karena gue juga nggak tahu itu namanya apa. Sempet tahu tuh cuma lupa ya. Ya gitulah, faktor-faktor apa ya? Kebanyakan pikiran mungkin. Nah di sini juga jangan sampai kalian melupakan untuk di bagian kaca. Kemudian untuk di bagian velg juga jangan sampai kalian lupakan, jangan sampai dilewatkan juga. Untuk detail-detailnya, misalkan untuk bagian dalam-dalamnya di bagian velg itu bisa kalian gunakan line art atau nggak usah juga nggak apa-apa. Itu bisa masuk ke bagian finishing untuk nanti di bagian velg. Kemudian untuk bagian pintunya, gagang pintu ya kalau bisa disebut di rumah itu kan ada gagang pintu. Kalau di mobil apa ya? Ya itulah pokoknya. Itu juga harus kalian harus kalian kasih line art supaya orang-orang tahu, oh itu bagian pintunya, oh ini bagian ininya, ini. Nah pokoknya seperti itulah. Nah untuk hasil jadinya mungkin seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk emblem kalian pasang, kalian tracing juga untuk di bagian emblem. Misalkan ada tulisan Nissan Skyline ya gambar juga lah, jangan sampai kalian nggak menggambarnya. Meskipun nggak terlalu penting tapi kalian harus tetap menggambarnya.
Dan sekian untuk tutorial kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan buat next tutorial, silahkan tulis di kolom komentar. See you!